Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Baca Rita Film. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 106. Sebelumnya Mimin minta maaf karena belakangan ini Mimin jarang upload dikarenakan kesehatan Mimin yang sedang terganggu. Sekali lagi Mimin minta maaf. Nah, sebelum lanjut ke cerita seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Baca Rita Film. Buat kalian juga yang mau traktir Mimin Kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gasken meluncur. Senior Dragon merasa kesal karena kekuatannya diserap oleh kristal hitam Jian Bilan. Ia pun berkata, kalau bukan perintah dari Empress Feiyu, aku tidak akan membiarkan kristal ini menyerap kekuatanku. Ucapnya dengan sangat marah. Melihat senior naga yang tampak terpaksa melakukan hal tersebut, di sini Kinan pun segera meminta maaf. Aku benar-benar minta maaf, tapi kalau kau punya permintaan, jangan ragu untuk meminta. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Ucap Kinan agar senior naga tersebut bisa meredam amarahnya. Mendengar jika Kinan menawarkan bantuan, tentu saja senior naga itu pun memanfaatkannya. Senior naga pun dengan bersemangat berkata, "Aku sudah menunggumu mengatakan hal itu. Jika kau memang berniat membantuku, maka pinjamkanlah tubuhmu itu." Ucap senior naga yang ingin meminjam tubuh milik Kinan. Kinan pun cukup terkejut. Mengapa senior naga itu ingin meminjam tubuhnya? Kemudian senior naga pun menceritakan kisahnya dengan aura yang sangat kuat dan emosi yang meluap-luap. Senior naga berkata, 8.000 tahun yang lalu, aku adalah penguasa God Beast Forbidden Crown dan Asian Purple Gondol Battle Dragon. Tetapi daging dan jiwaku terbelah dalam pertempuran yang terjadi 8.000 tahun yang lalu. Setelah menceritakan kisahnya dengan mengeluarkan kekesalannya, senior naga itu pun kembali tenang. Ia mengatakan jika tubuhnya yang sekarang hanyalah seekor jiwa naga yang lemah. Ia lalu memberi penjelasan kepada Kinan mengapa ia ingin meminjam tubuh milik Kinan tersebut. Senior naga itu pun kembali berkata, untungnya kau sudah mencapai ranah martial monarch sendiri, jadi tubuhmu punya primary monarch force paling murni. Selama Anda membiarkanku berkultivasi di tubuhmu, untuk sementara waktu, aku akan bisa memperoleh kembali kekuatanku. Ternyata, alasan senior naga ingin meminjam tubuh Kinan, yaitu untuk berkultivasi di dalam tubuh Kinan, agar kekuatannya kembali pulih. Kinan pun di sini sedikit berpikir sejenak. Setelah ia memikirkan hal yang entah apa itu, Kinan lalu menatap senior naga, lalu mengatakan jika dirinya sangat senang bisa membantu senior naga. Namun Kinan bertanya kepada senior naga, jika kekuatan senior naga ini bisa pulih total, apakah tubuh senior naga ini masih memiliki daging? Mendengar pertanyaan bodoh Kinan, senior naga lalu menjawab, tentu saja, itu mungkin masih tersegel di suatu tempat di benua Changlan. Suatu hari nanti, aku akan merobek God Beast berkeping-keping dengan tanganku sendiri dan mengambil kembali dagingku. Mendengar nama God Beast, Kinan pun cukup tercengang. Dengan kesedihan yang begitu mendalam, senior naga lalu menjelaskan, jika 8.000 tahun yang lalu, kalau bukan karena orang itu mengkhianatiku, bagaimana mungkin aku bisa berakhir seperti ini? Namun setelah senior naga mengatakan hal tersebut, senior naga itu pun tidak ingin memikirkan kisah masa lalunya yang suram, karena tujuannya kali ini adalah untuk membantu Kinan dan menjaga Kinan sesuai apa yang diperintahkan oleh Empress Feiyu. Lagian, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjagamu atas nama Empress. Aku akan membawamu berkeliling dengan bebas, melintasi lautan dan seluruh benua Changlan. Ucap dari senior naga tersebut.
Kinan pun lalu di sini berkata kembali kepada senior naga jika ia ingin membicarakan sesuatu dengan senior naga tersebut. Senior naga pun mengatakan jika Kinan bebas mengatakan apapun. Ternyata di sini Kinan memiliki permintaan lain. Kinan pun mengatakan kepada senior naga itu, apakah jika Kinan dapat membantu senior naga tersebut, apakah Kinan ini boleh menjadikan senior naga itu sebagai tunggangannya? Kinan mengatakan hal tersebut dengan malu-malu. Mendengar jika Kinan ingin menjadikannya sebagai tunggangan, tentu saja membuat senior naga tersebut menjadi kaget. Apa? Kau ingin aku menjadi tungganganmu? Tanyanya dengan keterkejutan. Kinan pun berkata dengan malu-malu. Apakah tidak bisa? Ucap Kinan. Terlihat senior naga itu sangat kesal mendengar permintaan konyol dari Kinan. Walaupun dirinya saat ini tengah lemah, tapi senior naga ini dulunya adalah naga terkuat yang pernah ada. Ia pun sangat dihormati oleh semua orang. Omong kosong, Kinan. Bukannya aku meremehkanmu. Anda dapat mencapai ranah martial monarch sendiri di era ini, serta Empress Tribulation of Three Lifetimes. Keduanya cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya kau. Tapi, apa bedanya? Bahkan, kalau aku mati, aku tidak akan pernah menundukkan kepala nagaku dan jadi tunggangan siapapun. Ucap senior naga tersebut dengan tegas. Dirinya secara terang-terangan menolak permintaan Kinan ini. Walaupun Kinan seorang jenius tak terkalahkan, tapi senior naga itu tak akan pernah menundukkan kepalanya untuk ditunggangi oleh Kinan. Kinan pun merasa kecewa karena gagal untuk menjadikan senior naga yang kuat itu sebagai tunggangannya. Si Makong pun mencoba menghibur Kinan jika masih banyak hewan yang bisa dijadikan tunggangan oleh Kinan ini. Jadi, Kinan tidak usah memaksakan untuk menjadikan senior naga ini sebagai tunggangannya. Tapi di saat Kinan benar-benar tidak punya akal lagi untuk membujuk senior naga ini menjadi tunggangannya, senior naga itu lalu mengatakan jika ada satu cara jika Kinan ingin menjadikannya sebagai tunggangan dan dia akan menerima Kinan menginjak kepalanya sebagai tunggangannya. Senior naga pun mengatakan syarat tersebut. Ia berkata, kalau kau bisa menghancurkan South Heaven Gate, mengalahkan Monarch Ranking dan Gun Ranking, melampaui Empress dan menjadi kultivator terkuat di benua Changlan, aku tidak keberatan menjadi tungganganmu, ucap senior naga. Tapi jauh di dalam lubuk hati senior naga tersebut, ia pun meragukan jika Kinan tidak dapat melakukan hal tersebut, walaupun ia berusaha seumur hidupnya. Tapi Kinan yang pantang menyerah tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan emas itu dengan sia-sia. Kinan pun meminta senior naga tersebut menepati janjinya jika Kinan telah melakukan apa yang dikatakan oleh naga itu. Dengan bersiap masuk ke dalam tubuh Kinan, senior naga tersebut berkata jika ia tak akan melanggar janjinya tersebut. Ia juga mengatakan kepada Kinan jika Kinan harus segera bersiap-siap karena ia akan segera masuk ke dalam tubuh Kinan dan bergabung dengan martial heart milik Kinan. Senior naga itu pun langsung masuk ke dalam tubuh Kinan. Senior naga mengatakan kembali ketika dirinya telah bergabung bersama Kinan, maka tubuh Kinan akan menghasilkan beberapa Dragon Key. Senior naga berkata, gunakan itu untuk bergabung dengan armor Five Clawed Golden Battle Dragon padamu. Itu bisa dengan mudah menahan serangan martial monarch lapisan ke-6. Setelah bergabung dengan tubuh Kinan, tampaknya tubuh Kinan pun langsung dibalut dengan pakaian armor yang sangat kuat, yang bahkan bisa menahan serangan seorang dari ranah martial monarch lapisan ke-6. Terlihat kekuatan yang sangat besar mengalir di tubuh Kinan. Kinan juga merasakan jika armornya begitu sangat kuat juga. Sesaat setelah senior naga bergabung dengan tubuh Kinan, senior naga merasakan kekuatan yang sangat besar di tubuh Kinan. Ia pun bertanya, apakah Kinan ini adalah salah satu dari Battle Tribe? Dikarenakan niat pertempuran di Battle Heart milik Kinan ini sangat luar biasa. Kinan pun tidak menjawab pertanyaan dari senior naga, tapi ia meminta senior naga itu mengantarkannya ke lantai pertama karena dirinya ingin mempelajari semua teknik di lantai pertama. Lalu senior naga itu pun menanggapi ajakan Kinan. Silakan,
Jiwa utamaku sedang memulihkan diri di tubuhmu. Kalau ada apa-apa, kau bisa memanggilku langsung sebagai jiwa yang terpisah. Ternyata, walaupun jiwa utama dari senior naga tengah bersembayam di dalam tubuh Kinan, tapi senior naga tetap bisa menggunakan jiwa terpisahnya untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Si Makong pun yang pandai memanfaatkan keadaan dan telah melihat isi dari ruangan, lalu mengajak senior naga menemaninya ke lantai 2, 3, dan 4 untuk mencari harta karun. Dragon God, karena kau nggak ada kerjaan lain, kenapa kau tidak menemaniku ke lantai 2, 3, dan 4 untuk mencari harta karun? Ucap si Makong yang mengajak senior naga itu mencari harta karun. Padahal senior naga adalah pemilik dari harta karun tersebut. Senior naga itu pun berkata, itu semua harta yang dikumpulkan dewa ini. Kau benar-benar tak tahu malu. Tapi senior naga malah mau dengan ajakan si Makong. Mereka pun keluar dari lantai 5. Kinan yang bertujuan untuk mempelajari semua martial art pun menuju lantai 1. Sedangkan si Makong dan senior naga menjajal lantai 2, 3, dan 4 untuk mencari harta karun. Di lantai 5 sendiri, si gadis kecil yang menunggu Dead Crystal Jian Bilan pun berkata kepada Jian Bilan yang saat ini ternyata jiwanya mulai pulih. Master, apakah Anda tidak ingin menemui Kinan? Ucap dari si gadis kecil tersebut. Jian Bilan pun mengatakan, jika bukan saatnya ia menemui Kinan, hanya dengan melihat Kinan baik-baik saja, Jian Bilan sudah merasa senang. Singkat cerita, dengan berlalunya waktu, Kinan pun telah mempelajari semua martial art yang ada di lantai 1. Terlihat Kinan tengah terduduk di suatu tempat. Akhirnya, aku telah sepenuhnya memahami Mona Arts dan God Arts. Ucap Kinan yang merasa lega setelah Kinan selesai mempelajari semua Mona Art dan God Art. Senior naga pun datang menghampiri Kinan dan mengatakan, karena Kinan telah berhasil mempelajari semua Mona Art dan God Art, maka sekarang waktunya untuk Kinan pergi ke Battle Dragon Blood untuk pengasingan. Kinan pun meminta maaf jika kali ini dirinya akan menyusahkan kembali senior naga tersebut. Singkat cerita, Kenan pun telah tiba di Battle Dragon Blood. Senior naga berkata, tidak masalah. Battle Dragon Blood Font dibangun dengan banyak darah monarch dari Asian Purple Golden Battle Dragon. Bukan hanya itu akan memperkuat dagingmu, tapi itu juga akan meningkatkan niat bertarung di monarch heartmu secara signifikan. Kinan tidak ragu-ragu, dia segera pergi ke pengasingan di Battle Dragon Blood Font, alih-alih mencari potongan dewa yang lebih muskil. Bagaimanapun, kontes horoskop dan God masih sekitar 8 tahun 9 tahun lagi. Prioritasnya untuk saat ini adalah meningkatkan kultivasinya. Kinan pun langsung membuka semua pakaiannya yang membuat senior naga tampak malu. Kinan, mengapa kau membuka semua pakaianmu tanpa memberitahuku dulu? Ucap senior naga dengan memasuki kolam darah naga. Kinan berkata, kenapa kau membuat keributan seperti itu? Lagian, emangnya aku punya sesuatu yang tidak kau punya? Senior naga tersebut pun terlihat semakin malu dan tanpa ragu-ragu ia meninggalkan tempat tersebut. Aku harus pergi ke Forbidden Area lainnya dengan si Makong untuk mencari harta karun. Aku akan pergi sekarang, ucapnya dengan berlalu pergi. Kinan pun merasa semakin bingung dengan tingkah laku senior naga. Terlintas di benak Kinan, sebenarnya apakah senior naga itu adalah seorang perempuan? Mengapa sifatnya seperti itu? Sedangkan di tempat lain, tepatnya di dalam Endless Reef Pavilion Serendipity, senior martial Serendipity yang selalu mengawasi Kinan tampak senang. Ia pun berkata sambil melihat sebuah cermin. Sepertinya Kinan mencapai ranah martial Monat sendiri sudah sangat mengejutkan Monat ranking, God ranking, dan South Heaven Gate. Hanya dalam 4 bulan, situasi yang mereka atur sebelumnya telah diubah secara signifikan. Magical Higher Sword yang tampaknya mengetahui sesuatu pun berkata, nampaknya orang tua Dao Origin itu akhirnya berubah pikiran. Aku baru saja memberitahu Sun and Moon. Baiklah, kita sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Selebihnya, terserah Kinar sendiri. Mari kita lihat apa dia bisa menghancurkan aturan yang sudah ada selama 30.000 tahun dan memulai era baru.
ucap dari senior Martial Serendipity, yang saat ini mereka sangat menaruh harapan besar kepada Keenan karena tugas mereka membantu Keenan semakin kuat sudah selesai, maka selebihnya akan terlihat seberapa besar kemampuan Keenan mengembangkan kekuatannya itu. Cerita berpindah kembali ke puncak Mystic Tune di South Haven Secret Ground. Seorang bocah di sini bertanya kepada masternya. Ia menanyakan kapan dirinya bisa pergi dari tempat tersebut dan bergabung dengan domain luar. Master itu pun mengatakan jika kesempatan sang bocah masih belum datang, maka si bocah harus menunggu sedikit lagi dan sabar. Setelah berkata seperti itu kepada si bocah, sang master lalu bergumam, Puncak Mystical Tune bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua jenis informasi. Ini adalah peringkat terendah. Sejak South Haven Secret Ground mulai merekrut murid yang tak terhitung jumlahnya dari benua tengah, sumber dayanya hampir habis. Hampir tidak mungkin untuk bergabung dengan domain luar, gumamnya sambil menghela nafas. Ketika sedang asik mengobrol dengan sang bocah, tiba-tiba salah satu murid sekte South Haven Secret Ground datang dan berkata, Master, Master, sesuatu yang besar sedang terjadi. Ke-13 baru saja kembali dengan berita terbaru. Dao Origin Heavenly Mountain yang hilang lebih dari 3.000 tahun yang lalu akan muncul kembali. Berita tentang Dao Origin Heavenly Mountain yang muncul kembali setelah 3.000 tahun menghilang pun tentu saja membuat sang master terkejut. Ini bukan hanya fenomena langka, melainkan sesuatu yang tak bisa diabaikan. Master itu pun sangat terkejut dengan berita tersebut. Sang master lalu memberikan sebuah perintah. Sebarkan beritanya. Beritahu ke-13 untuk mengawasi berita ini. Biarkan semua Mystical Tune Guards menuju ke pegunungan Heaven River sekaligus. Aku mau setiap detail dilaporkan kembali. Baik, Master, ucap murid tersebut yang akan siap menjalankan perintah master itu. Si bocah kecil pun yang tak tahu menau lalu bertanya, sebenarnya apa Dao Origin Mountain itu? Sang master pun mengatakan, jika Dao Origin Heavenly Mountain adalah salah satu dari 7 Forbidden yang sudah lama menghilang sejak 3.000 tahun lalu. Tak lupa ia juga memberitahu jika kesempatan sang bocah akan segera tiba. Berpindah lagi ke sebuah tempat misterius di mana Monad Ranking dan God Ranking berada. Tampaknya kemunculan Dao Origin Mountain juga membuat Monad Ranking senang. Ia tidak menyangka jika tetua dari Dao Origin Mountain akhirnya membuka Dao Origin Mountain setelah lama menghilang. Menurut Monad Ranking, kemunculan Dao Origin Mountain yaitu bertujuan untuk merekrut penerusnya. God Ranking pun menanggapi perkataan Monad Ranking dengan berkata, karena Dao Origin sedang bergerak, kenapa tidak kita gunakan 2 pion sekaligus untuk memastikan kita bisa mendapatkan Dao Origin di sisi kita. Selain itu, Dao Origin Heavenly Mountain tidak terpengaruh oleh aturan kita. South Haven Gate dan orang yang sedang mencoba untuk mencapai ranah Martial Monarch sendiri, ucap dari God Ranking. Ia pun melanjutkan ceritanya. Sangat mungkin dia berencana menggunakan tempat itu untuk menebus segel kita. Kita harus melakukan persiapan. Dan orang yang dimaksud oleh God Ranking adalah Keenan. Di sini, Monad Ranking pun menanggapi perkataan dari God Ranking. Monad Ranking berkata, ya tidak peduli apa yang mau mereka lakukan, mereka hanya akan gagal. Jawab dari Monad Ranking dengan optimis. God Ranking juga mengatakan, jika semua orang yang ingin mencapai ranah Martial Monad dengan kekuatannya sendiri, maka hanya akan mendapatkan jalan buntu. Berpindah kepada South Haven Gate. Tampaknya South Haven Gate sedang berbicara dengan seseorang. Orang itu bertanya kepada South Haven Gate tentang persiapan rencana yang dilakukan oleh South Haven Gate. Persiapan yang sudah dilakukan. Kalau Magical Hair Sword God atau Monad Ranking dan God Ranking mencoba untuk ikut campur dalam masalah Dao Origin Heavenly Mountain, kita akan menimbulkan kerusakan serius pada mereka. Jawab dari South Haven Gate. Orang yang berbicara dengan South Haven Gate yang tak terlihat wujudnya pun berkata kembali,
Ini bukanlah yang terpenting. Yang paling penting adalah menghentikan orang yang sudah mencapai ranah Martia Monat sendiri untuk berhasil membebaskan diri dari segel. Iya, aku tahu, jawab Soft Heaven Gate. Kembali kepada Kinan, di Battle Dragon Blood Font, tampaknya Kinan sudah selesai berkultivasi. Di sana Kinan bergumam, manfaat yang diberikan darah Purple Golden Battle Dragon kepadaku sangat luar biasa. Ternyata Kinan mendapatkan kekuatan besar setelah berendam di Battle Dragon Blood tersebut. Namun, ketika ia sedang mengagumi tempat tersebut, ia dikejutkan dengan lencananya yang berbunyi. Kinan pun mengambil lencana tersebut. Ternyata lencana itu memberitahukan Kinan jika Dao Origin Mountain telah dibuka. Mendapatkan informasi tersebut, Kinan lalu bergumam, "Tidak kusangka akan mendapatkan berita pembukaan Dao Origin Heavenly Mountain tepat setelah akhir pengasingan." Si Makong mengikuti jiwa Ao Kue keluar untuk mencari harta. Aku sebaiknya menggunakan token transmisi suara untuk menanyakan apakah dia mau pergi ke Dao Origin Heavenly Mountain bersamaku. Singkat cerita, Kinan pun keluar dari Battle Dragon Blood Font. Kinan pun tengah berbicara dengan seseorang melalui token transmisi suara. Kinan memberitahu orang tersebut tentang dibukanya Dao Origin Mountain. Orang tersebut pun mengatakan jika ia akan segera menyusul Kinan setelah menemukan harta yang mereka cari. Ternyata orang yang tengah berbicara adalah si Makong. Si Makong mengatakan jika ia akan meninggalkan Dead Crystal di Dragon God Chamber. Senior Naga pun mengatakan tidak apa-apa karena di tempat itu dijamin aman. Cerita pun berpindah ke kediaman Kinan. Terlihat Kinan telah kembali dari Abtrus God Space. Kinan pun merasakan kekuatannya yang meningkat pesat. Kinan berkata, "The Abtrus God Space agak luar biasa. Meskipun seseorang hanya bisa memasukinya dengan kehendak kultivasi mereka, tapi berbagai manfaat yang diperoleh masih akan diterapkan pada tubuh fisik mereka. Ternyata, walaupun hanya kehendak kultivasi yang bisa memasuki Abtrus God Space, namun apa yang didapatkan di dalam Abdus God Space akan berpengaruh terhadap tubuh asli orang tersebut." Kinan pun yang mendapatkan panggilan dari senior Sun and Moon untuk segera ke dojo pun tidak basa-basi lagi dan akan segera pergi ke dojo. Singkat cerita, Kinan telah tiba di dojo. Senior Sun and Moon pun tampak tengah memberikan informasi. Forbidden Ground ketujuh, Dao Origin Heavenly Mountain akan dapat diakses dalam waktu 3 hari. Tentang itu, siapa yang mau pergi selama perjalanan ini? Orang-orang dari aliansi anti-Heaven pasti akan ada gangguan dari South Heaven Secret Ground. Itu akan cukup berbahaya. Dengan begitu, aku secara pribadi akan mengantar kalian ke Dao Origin Heavenly Mountain. Apapun bahaya, setelah itu semua terserah pada diri sendiri. Ucap dari senior Sun and Moon yang akan mendampingi semua orang dari aliansi anti-Heaven ke Dao Origin Mountain secara langsung. Orang-orang yang mentok kultivasinya gak naik-naik pun sangat senang atas kemunculan Dao Origin Mountain ini, dikarenakan Dao Origin bisa meningkatkan kultivasi mereka secara instan, apalagi untuk kultivator yang ranahnya tidak ada kemajuan. Peluang selalu datang dengan resiko. Tentu saja, aku akan pergi. Kultivasiku sudah macet selama 70 tahun. Tanpa ada tanda-tanda kemajuan, aku harus pergi ke Dao Origin Heavenly Mountain, ucap mereka. Sebelum pergi di sini, Senior Sun and Moon pun mengeluarkan sebuah jimat dan berkata kembali, "Bagi yang berminat untuk pergi, silahkan memurnikan jimat pedang ini. Dengan itu, kau akan tetap tidak terdeteksi selama kau tetap di belakangku." 3 hari telah berlalu. Singkat cerita, aliansi anti-Heaven pun langsung menuju ke pegunungan Dao. Di sana, Kinan pun melihat sebuah gunung api yang sangat besar, yang ternyata gunung tersebut disebut Gunung River, dan di belakang Gunung River terdapat sebuah gunung es yang sangat besar, dan itu adalah tempat yang mereka tuju, atau tidak lain itu adalah Gunung
Dao Origin Heavenly Mountain. Kinan pun di sini merasakan sudah banyak kultivator yang datang ke tempat ini. Bahkan dalam radius 60 mil, Kinan merasakan para kultivator mulai memenuhi tempat ini. Kinan pun melirik ke arah Dao Origin Mountain dan bergumam, Dao Origin sudah terbuka. Sebentar, seberapa besar tempat tersebut? Gumam Kinan. Tiba-tiba di atas Gunung River muncul sebuah portal teleportasi yang sangat besar. Para kultivator pun dibuat terkejut dengan kemunculan portal teleportasi tersebut. Dan tiba-tiba muncullah sebuah kapal berukuran sangat besar keluar dari portal teleportasi itu. Terlihat di atas kapal itu berdiri seorang kultivator yang memiliki wajah penuh coretan, yang dimana orang itu bernama Jiang Kongzhou. Melihat kedatangan Kongzhou, Kilin Flame Martial Monarch pun sangat terkejut. Ia sampai berkata, bukannya dia seharusnya sedang dalam pengasingan. Apa dia datang ke sini untuk ikut bersenang-senang? Kinan juga yang melihat kedatangan Jiang Kongzhou lalu bergumam sambil menatapnya. Jiang Kongzhou, kalau tidak salah orang ini adalah tuan muda Ocean Tribe. Dia peringkat ke-11 di Genius Martial Monarch Ranking. Pantas kalau mereka takut padanya. Tiba-tiba, sebuah kaki raksasa muncul juga di sana. Kaki raksasa itu seakan-akan ingin menginjak-injak para kultivator yang ada di pegunungan river ini. Ternyata, kaki besar itu milik seorang raksasa yang terlihat terdapat seorang kultivator yang berdiri di atas pundak sang raksasa itu. Orang itu pun menatap Jiang Zhonghuo dan mengatakan, ternyata dirimu juga datang ke sini ya. Kayaknya perjalanan ke Dao Origin Heavenly Mountain ini gak akan membosankan, ucapnya. Fast Sky Thunder ternyata mengetahui identitas orang tersebut. Ia bernama Li Qimo. Menurut Fast Sky Thunder, Li Qimo adalah orang yang sangat kejam dan suka membunuh. Jadi, ketika semua orang masuk ke Dao Origin Heavenly Mountain, maka mereka harus berhati-hati dan harus menghindari Li Qimo ini. Namun ternyata di sini Kinan merasakan aura South Heaven Gate di dalam tubuh Li Qimo. Kemudian dengan telepati, Senior Sun and Moon mengatakan kepada Kinan, Undead Tribe selalu begitu dekat dengan South Heaven Gate. Pemimpin aliansi kita berspekulasi kalau pihak berwenang Undead Tribe mungkin sudah bergabung dengan South Heaven Secret Ground. Mendengar penjelasan dari Senior Sun and Moon, Kinan pun paham mengapa orang itu memiliki aura South Heaven Gate. Begitu ya, maka tidak mengherankan kalau patriark muda Undead Tribe memiliki kehadiran South Heaven Gate di dalam tubuhnya. Gumam Kinan. Tiba-tiba sebuah ledakan besar pun terjadi di Gunung River. Semua orang pun terkejut lihat tiba-tiba ada sebuah ledakan. Dan setelah ledakan itu menghilang, terlihat seseorang tengah dikejar. Orang itu tidak lain adalah Gong Yang. Tampaknya Gong Yang sangat terdesak dan tidak mampu melawan orang yang mengejarnya. Orang yang mengejarnya pun berkata dengan wajah seperti setan, kau mencoba melarikan diri ya? Hahaha, dasar semut. Asal kau tahu, di sini tidak akan ada orang yang akan bisa menolongmu. Kinan yang mengetahui jika nyawa Gong yang sedang terancam pun langsung berniat ingin menyelamatkannya. Namun Senior Sun and Moon menghentikan Kinan. Senior Sun and Moon berkata, Kinan, jangan impulsif. Kalau kau keluar saat ini, metode penyembunyian pada dirimu akan benar-benar menghilang. Kinan pun membalas ucapan Senior Sun and Moon dengan berkata, Senior Sun and Moon, Sword God, dia saudaraku. Selama aku bisa menyelamatkannya, meski itu berarti mengekspos diriku sendiri, ucap Kinan. Sedangkan di sisi lain, si wajah iblis pun melancarkan sebuah serangan kuat ke arah Gong Yang. Dan terlihat serangan itu tidak bisa dihindari oleh Gong Yang. Apakah Gong Yang akan mati di sini? Saksikan kelanjutannya hanya di Baca Cerita Film.